pembelajaran di Al-Firdaus, khususnya di MYP High School Al-Firdaus itu cukup menantang. Jadi selalu memulai dengan pertanyaan inquirer. Jadi enggak tuh langsung ceramah itu enggak. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan inquiry, sehingga dia harus mengeluarkan dulu jawaban-jawabannya, kemudian dari situlah guru akan menyelami siswanya. Nah, di Al-Firdaus itu mengembangkan bakat dan minat siswa, setiap siswa. Jadinya kepengen masuk situ. Komunikasi antara wali tadi dengan orang tua itu penting. Jadi memang setiap ada masalah itu harus diselesaikan bersama dengan orang tua. Nah, itu yang membuat kita mudah. Sekolah Menengah atau SM Al-Firdaus merupakan sebutan untuk tingkatan status para murid yang sudah memasuki kelas di tingkat SMP atau SMA. Al-Firdaus adalah sekolah inklusif yang menerima siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama. Sekolah berstandar internasional ini menggunakan kurikulum International Baccalaureate atau IB School, Islamic School, Inclusive School, dan Sekolah Penggerak. Berbagai program yang diterapkan seperti program keislaman, program keberbintangan siswa, program pengembangan bahasa, dan program pendukung lainnya. Program ngasuh kali ini, Tribun Solo bakal mengulik proses belajar dan mengajar dari kacamata seorang guru dan salah satu siswa Al-Firdaus. Yuk saksikan selengkapnya bersama Rayinda Dwi Prayogi selaku National Curriculum Leader of MYP and High School Al-Firdaus dan Harin Najwa Sofia Azhara, siswi kelas 11 SM Al-Firdaus. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandiwanita di program Ngaso Ngobrol Sore Podcast Tribun Solo. Kali ini Sandi sudah bersama ini guru dan murid. Kali ini Tribuners ya, ini juga sebenarnya yang muridnya juga masih seumuran sama Sandi gitu ya. Oke, langsung saja ini dia kita sapa dari Al-Firdaus. Ada perwakilan Mas Yogi dan juga Najwa. Halo. Waalaikumsalam. Masya Allah, lihatnya ada banner ya. Kayak lihat masa muda saya dulu gitu ya. Masa remaja kayaknya ya. Oke, gak apa-apa ya Najwa, terima aja ya. Iya aja lagi anaknya. Tadi sudah di briefing ya Mas untuk iya aja. Oke. Nah ini kebetulan kesini baru pertama kali atau sudah kesekian kali? Baru pertama kali ya kalau sama Tribun Solo ya. Oke. Nah ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi udah sahur ya? Alhamdulillah. Udah. Sudah banyak. Oh sudah banyak. Nanti ditraktir nggak nih kira-kira sama Pak Yoginya? Wah, kurang tahu. Oh kurang tahu. Oke. Minta dong. Nah Mas Yogi nih kalau di Al-Firdaus sendiri, ini kan kalau Najwa dari kelas 11 ya? Iya, 11 IPA gitu. Kalau dari Mas Yogi sendiri nih, sekarang nih saat ini menjabat sebagai apa nih di Al-Firdaus? Ya, saya di National Curriculum di MYP High School Al-Firdaus. Jadi MYP High School Al-Firdaus ini seperti SMP dan SMA-nya Al-Firdaus. Kelas 7 sampai kelas 12. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi National Curriculum ya. National Curriculum. Oke, jadi ini tapi ngajar juga nggak kalau di National Curriculum? Ya, saya diberi mengajar di kelas 11 ya. Kelas 11. Oh, jangan-jangan ini gurunya nih atau walinya. Iya kami gitu. gurunya Mbak Najwa. Oke, gurunya juga gitu. Nah, ini kan maksudnya ini kan di bulan Ramadan ini nih ya. Pasti kan ini kalau remaja nih ya, puasanya kan pasti juga dipantau juga dong di sekolah sama guru-guru juga gitu. Nah, sejauh ini aktivitas Ramadan nih porsinya gimana kalau untuk ini sendiri di bulan Ramadan untuk SMP atau SMA-nya Al-Firdaus ya katakanlah. Betul, kami dengan program Ta'alum fi Ramadan itu memang meng-create acara yang menyenangkan bagi anak-anak. Kita pakai tema Lentera tahun ini. Lentera itu Let's be nice and thankful, enjoying Ramadan. Jadi memang kita buat suasana enjoy untuk anak-anak remaja tentunya dengan berbagai macam program. Banyak sekali program. Yang pertama program itu ada Syiar Ramadan. Kami juga aktif setiap hari menampilkan video anak-anak
presentasi atau tausiah singkat inspiratif di YouTube channelnya Al-Firdaus. Dan di sana adalah kesempatan anak untuk komunikator ya, berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan video-video inspiratif. Habis itu kita juga punya pawai Ramadan. Waktu itu anak-anak diminta untuk bawa makanan ya, makanan, pawai sambil membagikan itu makanan ke. Nggak dimakan sendiri ya Najwa ya? Wah, iya ada kenyang. Kita bagikan, kita pawai di area sekolah dan ya itu untuk menumbuhkan semangat siar anak-anak. Kemudian dengan program-program yang lainnya. Berarti kan karena Al-Firdaus ini kan melibatkan sekali ya untuk siswa-siswinya juga, nggak cuma di lingkungan sekolah tapi masyarakat juga gitu. Nah, Najwa sendiri kalau jadi siswa nih ya, ini udah mengikuti apa nih? Kalau udah kelas 11 ini kan semuanya mengikuti ya, semua siswa? Semua. Biasanya tuh bawa makanan apa tuh? Makanan ya kayak snack kecil-kecil gitu-gitu buat dibagikan. Bebas ya tapi ya. Bebas. Gitu. Nah, teman-teman gitu juga seantusias itu juga nggak sih kalau mengikutinya gitu? Iya, biasanya antusias banget. Kayak ngapain aja tuh biasanya kalau di pawai gitu? Ngobrol langsung sama masyarakat atau gimana? Langsung membagikan terjun langsung ke masyarakat. Gitu. Karena Najwa sendiri seneng gak sih ikut serta kayak gitu ke masyarakat? Seneng gitu? banget. Seneng gitu ya. Seneng banget. Nah itu kan kalau aku lihat juga di channel YouTube-nya Al-Firdaus ya, itu kan kayak ada beberapa program Ramadan juga ya. Iya betul. Yang itu, nah itu memang itu siswa-siswi tuntutannya pilihan atau memang bergantian atau gimana tuh? Pilihan tetapi memang kita berikan kesempatan ke semua anak, bukan gurunya. Ini anaknya yang ceramah. Eksis aja ya malah. Gurunya yang mendampingi prosesnya anak. Jadi memang kita kedepankan untuk anak-anak sehingga setiap hari di jam 5 sore itu tayang video inspiratif dari anak-anak untuk kita semuanya. Gitu. Jadi anak-anak yang nyeramahin kita ya Mas ya. Tapi bagus-bagus ya Mbak. Itu ada kayaknya ada manfaat kurma atau apa juga gitu-gitu juga. Manis. Kurma manis. Apa tuh? Kumpulan video inspiratif Ramadan. Asik ya. Itu Najwa kebetulan juga sempat ikut serta atau belum? Belum. Oh, belum ya. Tapi pengen nggak? Ya, gitu. Gitu ya. Butuh ini juga diasah lagi ya. Mbak Najwa ini fokus ke hafalan. Masya Allah gitu. Sampai saat ini sudah hafalannya berapa Najwa? 10 ke atas. Masya Allah, 10 ke atas di usia berarti sekarang? Sekarang di usia 17 tahun. 17 tahun ya. Saya 17 tahun Al-Fatihah ya. Itu seartinya masih mikir ya. Masya Allah, nanti habis ini tolong diceramai juga saya Najwa ya. Gitu. Nah, berarti kan ini kan nggak aktif, berarti nggak cuma aktif dalam program-program juga, tentunya skill di hafalan juga, nilai religi tetap diutamakan juga ya. Nah, sebagai guru biasanya kalau ngajar-ngajar tentang keislaman gitu, nah biasanya muridnya suka ngantuk atau enggak Pak nih ya? Jujur aja nih. Atau gimana caranya, misal ada beberapa murid ya kan banyak karakter ya. Gimana sih caranya dari guru Al-Firdaus ini untuk tetap menyenangkan murid-muridnya gitu loh, memberi pembelajaran yang menyenangkan gitu? Ya kebetulan kami kan bekerja sama dengan IB framework IB, sehingga pembelajaran di Al-Firdaus khususnya di MYP Sekolah Al-Firdaus itu cukup menantang. Jadi selalu memulai dengan pertanyaan inquirer. Jadi enggak tuh langsung ceramah itu enggak. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan inquiry, sehingga dia harus mengeluarkan dulu jawaban-jawabannya, kemudian dari situlah guru akan menyelami siswanya. Jadi selalu memulai dengan pertanyaan. Jadi topiknya apa? Dimulai dengan pertanyaan. Tebar umpan dulu, ringan-ringan dulu lah ya, dipancing dulu. Bener gitu nggak Najwa? Bener ya. Berarti bener ya ada gurunya. Ya harus ini jangan dong ya tutup di sini. Berarti memang semenyenangkan itu ya untuk itu. Jadi belajar nggak cuma, kadang kan kalau saya kan kebetulan negeri dulunya ya belum tercerahkan ya.
Karena tapi mungkin ada bedanya itu ya, perbedaan aja gitu. Betul. Karena masing-masing sekolah kan pasti punya karakter masing-masing dan Betul. materinya, pembelajarannya. Tapi kalau Al-Firdaus ini kan memang gimana caranya siswa itu juga aktif dalam kegiatan apapun, dalam materi juga gitu. Nah, kalau Najwa tadi kan udah hafalan 10 ke atas tuh. Iya. Itu membutuhkan waktu berapa lama tuh bisa hafalan itu? Bisa 7 tahun lebih. Oh, 7 tahun lebih tapi Iya. 10 atas sih. Ini saya insecure loh ini. 10 apa 20 ke atas. Oh, iya. Tadi dipendekin dulu tahunnya. Oke. Oke, begitu. Nah, kira-kira kalau hafalan gitu, misal gimana sih caranya kamu sebagai siswi ya, biar menginspirasi Tribuners remaja di luar sana gitu, biar hafalan dengan waktu segitu, sebanyak itu hafalannya gitu, apa nih? Apa aja yang kamu lakukan? Maksudnya strategi apa sih yang bisa hafal gitu? Diulang-ulang aja sih, sering di murojaah aja biar hafalnya terjaga juga. Oke, dan gak cuma di sekolah pasti ya? Iya. Di rumah berarti orang tua juga menuntut Iya, mendukung banget. mendukung ya, bukan menuntut, maaf. Iya. Mendukung gitu. Mendukung untuk menghafalkan Al-Quran juga itu penting, peran orang tua. Oke, nah tapi kan kadang nih ya, kalau mikir ini kadang mungkin ada yang beberapa pemikiran, beberapa aja minoritas. Kadang Najwa bisa hafalan segitu, ini nggak pernah main apa ya? Apa hafalan terus tiap hari? Nah, gimana tuh Najwa? Sebenarnya kamu tetap ada nggak sih waktu untuk kamu relax, main, tetap hafalan atau gimana? Ada. Ada ya? Itu untuk diatur waktunya saja, kayak misal waktunya main jam segini ya main. Oke. Kalau ada waktunya hafalan ya hafalan. Oke. Tuh, untuk murojaah juga jangan lupa gitu. Oke, nah gitu nih Tribuners ya dengerin. Kok jadi saya ya? Iya, Makasih loh ceramahnya. Oke. Nah itu berarti kan penerapan itu, dan kadang kan siswa yang hafalan itu apakah di Al-Firdaus juga memang siswa memang diberi challenge untuk hafalan segitu atau setiap tahunnya atau gimana? Gimana Pak Yogi? Ya sebenarnya punya target, masing-masing grade itu punya target. Minimal dalam 3 tahun itu menyelesaikan 1 juz. Hanya memang beberapa anak-anak yang lebih kita challenge untuk menghafal lebih dengan program kerjasama dengan orang tua. Jadi di rumah menghafal, di sekolah menghafal. Nah ini salah satunya adalah Mbak Najwa ini yang sudah cukup lumayan tinggi ya, ini nggak boleh disebutin sih. Nggak boleh Ya disebutin. untuk motivasi dan inspirasi gitu ya. Di atas 20 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, masya Allah. itu karena gitu. memang kami kan punya konsep 3 pilar, sehingga antara guru, anak, dan orang tua itu punya jalinan kuat kolaborasi untuk program Ananda seperti apa. Ada juga kita punya smart plan, Mbak. Nah, smart plan apa itu tuh? planning semesteran ya. Iya. Satu semester punya planning, misal Mbak Najwa, saya semester ini harus selesai 2 juz misalkan Wow. gitu. Itu dikomunikasikan antara wali kelas atau kita sebut homeroom teacher, juga orang tua, juga Ananda. Nah, nanti kita support bersama. Nah, itulah kemudian memang Al-Firdaus bisa memastikan setiap anak akan tumbuh minat dan bakatnya karena disepakati sama orang tua. Iya, benar. Jadi orang tua udah dari awal sudah tahu betul, ya. diajak untuk berkolaborasi menentukan apa yang anak ini akan kita kembangkan. Dan itu setiap anak. Ya, jadi setiap anak punya hak yang sama ya. betul, punya keunikan masing-masing, punya keunggulan masing-masing, dan peran kita adalah mendorong mana yang kuat dan memastikan kekurangan tetap akan kita tambah. Gitu. Oke, luar biasa. Tapi sejauh ini ada nggak sih kayak kalau semisalnya di negeri ataupun swasta yang lain kan kadang ada perlombaan gitu. Betul. Nah, kebetulan kalau Najwa sendiri gimana, atau siswa-siswi yang lain mungkin yang pernah gitu? Pernah ya Sudah. ikut lomba Rafid ya. Rafid. Masya Allah. Ya, lomba Kemana Rafid juga tuh? kita terakhir kapan Mas? Terakhir di SMP mana gitu? Ya, yang Kelas video 7. itu video nasional itu. Iya. Oke. Nah, jadi nasional, Masya Allah. kirim video, hafalannya 1 juz, itu Oke. juga pernah Iya. ikut. Oke. Jadi kalau untuk event-event di luar juga kami ikutkan anak-anak yang jelas sesuai dengan keinginan mereka. Dia suka di akademik apa, Oke. kita dorong. Dia suka di sport, kita dorong. Dia suka di apapun itu kita dorong, sehingga ini orang tua merasa senang karena setiap anak diperhatikan. Iya, Nah, benar banget itu. ya. Gitu. Enak ya Najwa ya gitu ya. Orang tuanya double mulu nih ya di rumah gitu ya. Saya juga ingin dong Mas ya, tapi umurnya masih bisa nggak kira-kira nih sampai? Enggak ya gitu.
Oke, berarti kan seseneng itu kelihatan nih dari ekspresi Najwa tidak tertekan ya. Tidak tertekan. Jadi memang seneng banget gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, dulu Najwa nih kalau udah di Al Firdaus itu memang dari SM ini atau udah dari SMP? Oh, dari SMP. Dari SMP terus akhirnya sampai sekarang, apa sih yang membuat Najwa tuh pengen sekolah di Al Firdaus? Kenapa nggak ya di yang lain gitu? Karena di Al Firdaus itu mengembangkan bakat dan minat siswa, setiap siswa. Jadinya kepengen masuk situ. Oke, ini testimoni langsung dari Bu Ners ya. Oke, jadi karena memang terbukti seperti itu ya gitu dengan dan sampai sekarang pun senang ya Najwa ya. Oke, nanti sampai anak-anaknya nanti lagi juga di Al Firdaus. Masih panjang ya maksudnya. Kita aja yang tahu nih Pak Yogi ya. Oke, nah ini kan sekolah Al Firdaus kan juga apa ya, sistemnya tuh kayak semua serba modern, digital, juga menyenangkan, tapi tetap balance sama materi-materi yang diberikan gitu loh. Nah, apakah memang konsepnya memang dari awal karena tadi ya apa yang dimau siswa kita dukung gitu. Tapi memang dari awal memang membentuk sekolah seperti itu Pak atau gimana? Ya karena kita yakin bahwa setiap anak itu unik, setiap anak punya kelebihan masing-masing, maka ya kita harus bisa punya kurikulum yang bisa melingkupi semuanya Mbak. Jadi IB ini pilihan kita dan bersyukur sekali dengan IB yang punya program satu anak dengan smart plan, belum lagi program community project Mbak. Nanti Mbak Sandi bisa datang nih. Ya, program kita community project dan personal project. Setiap anak udah kayak bikin skripsi. Jadi udah nulis, bahkan yang SMA itu wajib pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris, bikin apa produk itu yang sesuai dengan minatnya. Mbak Najwa kemarin bikin apa itu? Terakhir bikin lampu hias dari plastik, sampah plastik. Ini juga kita hubungkan dengan konteks global apa yang sedang bisa kita usahakan sama Mbak Najwa dengan plastik tadi, mengurangi sampah plastik, kemudian ada konteks globalnya untuk sustainability, untuk keberlanjutan generasi selanjutnya itu ya sampah itu kita hilangin lah dengan proyek ini tadi, ada harapan ke sana. Nah, ini pendidikan global yang penting untuk anak-anak generasi sekarang bahwa mereka akan hidup dan generasi selanjutnya adalah penentu mereka juga, maka gerakan-gerakan mereka itu yang akan disaksikan dan lanjutkan oleh generasinya. Kalau misal sampah saja kita nggak peduli Mbak, coba gimana generasi selanjutnya. Betul sekali ya. Asik banget bridgingnya dapat ya. Tapi memang betul seperti itu, dengan gitu juga kreativitas sendiri loh ya Bapak gitu. Tapi lampunya hidup ya Najwa. Hidup ya, berhasil gitu loh ya. Iya. Habis ini ya Najwa ya, nanti share link ya. Link lampunya tadi. Berarti kan siswa-siswinya luar biasa ya. Jadi nggak cuma ada apa lagi tuh selain lampu-lampu juga gitu. Ada yang buat mengolah minyak jelantah. Mengolah minyak jelantah. Bahkan sampai sejauh itu. Anak-anak ini kayaknya sekolah menengah nih jiwanya sarjana ya. Udah kecepatan duluan ini, yang sarjana ketinggalan dong nanti ya. Gitu. Jadi memang diharapkan memang ketika anak-anak sudah mungkin lepas dari Al Firdaus, mereka sudah skillnya sudah terasah ya. Betul. Ada juga yang buat pasta gigi dari karak telur. Karak telur itu bisa diolah dan punya khasiat, dan itu jadi pasta giginya. Dan ini kita rencana kita beberapa produk-produk yang ini mau kita ajukan untuk kelegalannya. Karena memang ternyata anak-anak sudah bisa. Itu berkat orang tuanya juga biasanya sesuai orang tuanya apa terus. Turun-temurun ya. Tapi disupport juga dari Al Firdaus itu. Betul. Akhirnya orang tua semangat betul-betul mendampingi Ananda itu karena memang ada programnya. Salah satunya tadi community project itu orang tua ikut serta mensupport anak ngembangin bakatnya, pengennya apa kita support. Gitu. Nah ini kalau Najwa kan perempuan nih ya. Nah kalau soal kalau laki-laki nih gimana nih, kalau murid laki-laki tuh sebenarnya sama aja caranya menghadapinya atau tetap ada bedanya nih Pak? Kadang lebih, kalau Pak Yogi sendiri lebih ringan mana nih menghadapinya nih? Kalau ketawanya kayaknya nih agak ada beban nih di sini. Sebenarnya kalau remaja ya sama, kami juga punya standar homeroom teacher atau standar wali. Jadi memang
kita itu tidak hanya sebagai seorang wali kelas, tetapi sebagai pengasuh atau homeroom teacher. Jadi memang kita mengawasi tidak hanya di sekolah saja, Mbak. Jadi memang 24 jam wali kelas siap menerima informasi dari orang tua ketika ada permasalahan di orang tua. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, sepertinya masalah remaja itu sama pergaulan. Ya, kalau yang laki-laki kan pergaulannya lebih hanya porsinya yang beda ya. Iya, porsinya, tetapi komunikasi antara wali tadi dengan orang tua itu penting. Jadi memang setiap ada masalah itu harus diselesaikan bersama dengan orang tua. Nah, itu yang membuat kita mudah. Saya sendiri mudah. Terima kasih sudah memudahkan juga gitu. Karena setiap ada masalah kita komunikasikan bersama. Gitu. Meski di grup masih nanya-nanya kan orang tua ya, Pak ya. Itu curhatan ya. Iya, benar. Berarti ini kalau Najwa sendiri ngerasain guru-guru yang ada di Al-Firdaus itu gimana sih proses ngasih pembelajarannya gitu? Jadi jujur loh ya, ini loh ya. Gimana nih rasanya? Enak banget, seru banget kalau belajar. Kayak semisal ada siswa yang belum paham nih sama pelajaran, itu bisa diajari pakai kata-kata yang bisa mudah dipahami oleh siswa tersebut. Berarti nggak masih tugas terus ditinggal nggak ya? Tugasnya banyak banget gitu ya? Nggak ya Najwa ya? Nggak ngerasain itu? Aduh, saya yang ngerasain kayaknya. Curhati gitu. Jam kosong gitu ada nggak di Al-Firdaus? Wah, ya jarang. Oh, tetap ada ya. Tapi jarang ya. Jarang ya, tetap kita pantau. Berarti masih lebih intens ya untuk komunikasinya bersama siswa-siswi juga betul. Nah, pas Ramadan ini kira-kira kan kegiatannya habis ini di akhir-akhir ini mau ada kegiatan apa? Ini kita mau mabit ya. Iya. Cuma mau mabit, nanti akan menginap di sekolah, tarawih bersama. Semalam ya. Iya, tahajud bersama, kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian juga kita akan bagi sembako, kita akan bagi-bagi baju layak pakai ya, lantas pakai, terus dari anak sendiri atau dari orang tua nanti kita bagikan ke masyarakat sekitar, dan itu sudah menjadi tradisi SM Al-Firdaus atau MYP High School. Setiap tahun akan kedatangan banyak tamu, alhamdulillah untuk tadi pakaian layak pakai dari keluarga Al-Firdaus, juga dari masyarakat sekitar. Kemudian kita bagikan juga sembako untuk masyarakat sekitar. Itu juga dikelola oleh anak-anak OSIS. Jadi disiapkan anak-anak OSIS. Kemarin juga bagi-bagi takjil. Kira-kira 400 porsi kita bagikan. Anak-anak alhamdulillah ini belajar caring, belajar peduli dengan masyarakat sekitar. Kayaknya kalau di Al-Firdaus sudah nggak belajar ya, udah rutinitas ya. Udah rutinitas ya. Gitu, luar biasa sekali. Jadi langsung praktek apapun gitu. Udah Bapak mandiri banget ya, Pak ya. Ini usah pakai guru aja deh. Gitu, luar biasa siswanya gitu. Nah, itu kan beberapa programnya. Nah, kalau ini kan tadi kalau kanal YouTube-nya apa sih kalau jelasnya di resminya? Kalau misalnya Tribuners pengen lihat aktivitas program-program yang di-share gitu. Di Al-Firdaus ya. Di Al-Firdaus. Selain itu ada Instagram juga. Ya, Al-Firdaus School ya. School, terus sama website juga ya. Website juga nanti bisa dikunjungi website kami, Instagram juga, YouTube, dan insya Allah update terus. Di alfirdaus.ina.net. Ya, kurang lebih nanti udah muncul sendiri ya. Berarti nanti kalau Tribuners mau kepo-kepo ya, itu bisa di situ juga gitu. Nah, ini kan tadi udah nanyain gurunya nih. Nah, ada nggak sih mungkin katakanlah beberapa gitu guru-guru di Al-Firdaus itu ada nggak yang termasuk unik gitu? Uniknya tuh apa? Nggak usah disebut aja nih ya. Kadang guru yang unik menurut Najwa sebagai siswi Al-Firdaus nih apa tuh kadang? Kayak setiap kita ketemu itu disapa itu unik ya. Karena nyapanya keseringan mungkin ya. Saking ramahnya ya. Setiap orang malah disapa. Gitu ya. Harusnya muridnya yang nyapa ya. Ini mau pura-pura mau gitu dulu ya. Gitu ya. Ada lagi nggak sih yang mungkin tuh? Tapi kalau aku kan dulu kalau gitu tuh punya guru favorit gitu. Kalau guru favoritnya sih guru olahraga ya gitu. Cowok lagi. Nah, kalau ada juga guru favorit gitu. Semua tuh biasa aja sebenarnya. Biasa aja ya. Maaf ya Pak Yogi.
maksudnya di semua sama Iya, gitu sama. ya. Gitu. Nggak ada yang favorit, ya gitu. sama semua. Jadi nyaman ya Iya. sebenarnya sekarang gitu. Oke. Saking nyamannya semua sama. Oh, saking nyaman. Pinter banget ya Pak ya. Padahal belum di briefing loh tadi. Oke. Nah, kalau untuk Pak Yogi sendiri harapannya untuk kedepannya terutama untuk siswa-siswi Al Firdaus juga. Selain Najwa mungkin ada beberapa siswa-siswi yang lain juga yang berprestasi Betul, juga betul. gitu. Kedepannya gimana Pak? Silahkan harapannya. Harapan saya untuk anak-anak semuanya bahwa kalian punya sesuatu yang unik, maka temukanlah dan mari sama-sama bersama Bapak Ibu guru dan orang tua kita siap mensupport, ada di belakang kalian untuk mencari dan menemukan bakat terbaik kalian. Masya Allah, Gitu. asik. Gitu. Nah, kalau ini kan dari Pak Yogi, kalau dari Najwa harapannya ke depan apa? Untuk teman-teman juga, untuk Najwa sendiri silahkan. Semangat untuk kalian juga. Oke. Dalam pembelajaran kedepannya. Dan jangan lupa hafalannya ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Yogi dan juga Najwa dan Najwa ya. Terima kasih, seru sekali obrolan hari ini. Ini kalau diterusin sampai besok nggak selesai-selesai ya. Oke. Semoga sukses untuk acara Amin, kedepannya. amin. Terima kasih, Semakin banyak Mas Andi. hafalannya juga, semoga juga nular ke saya ya. Amin. Segera menyusul gitu. Iya. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, Tribuners, itu tadi ya perbincangan kita bersama Najwa dan juga Pak Yogi dari Al Firdaus. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi muda masa kini. Saya Sandi Yunita pamit. Jangan lupa saksikan Ngaso hanya di kanal YouTube Tribun Solo. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.